الدنيا والآخرة إلى حضرة نبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in bi ihsan wa mawalah. Diawali puji dan syukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kembali kita duduk di tempat ini, di masjid yang kita cintai. Semoga perkumpulan ini, perjumpaan ini, perkumpulan dan perjumpaan yang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan yang lalu, masih tentang tanzim, membersihkan diri daripada salah satu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah yang lalu memotong kuku ya, memotongin kuku, kemudian dimakruhkan memotong kuku itu melebihi dari 40 hari. Jadi mesti kurang dari 40 hari. Kuku ini sudah mesti dipotongi. Taklimul azfar. Yukrahu takhiru fi'li hajil asya inda kulli arba'ina yawman. Dimakruhkan motongin kuku itu diakhirkan melebihi daripada 40 hari. Di sebulan sekali kita potong kuku kita, kemudian ngetikin kumisnya, kemudian selanjutnya wa alaika bitanzibi pammika bisiwaki. Hendaknya kalian membersihkan mulutmu dengan siwak. Wa kaunuhu min arakin aula. Dan yang paling utama bersiwak itu dengan kayu arok. Siwak ini bikuli halin. Jadi bukan cuma mau sholat. Ada satu syariat kesunahan yang hampir berlaku bikuli halin, di dalam semua hal. Kadang ada perintah pekerjaan sunnah itu berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan waktu. Tapi paling banyak perintah yang dianjurkan itu bikuli halin, hampir di semua kegiatan itu bersiwak. Ketika berubahnya mulut dengan sebab makan, habis makan makanan yang berbau, sunnah siwaknya. Ketika mau baca Al-Quran, sunnah bersiwak. Ketika bangun tidur, sunnah bersiwak. Ketika mau sholat terlebih-lebih. Siwak itu hanya dimakruhkan. Ada siwak dimakruhkan hanya ketika berpuasa ba'da zawal. Setelah bergesernya matahari, siwak itu dimakruhkan. Sekalipun mau sholat. Misal kita ini rajin banget bersiwak, tapi ketika lagi puasa ba'da zawal, artinya setelah dohor, maka tidak dianjurkan untuk bersiwak. Selama bukan lagi berpuasa, sangat dianjurkan bersiwak, apalagi yang perintahnya itu nas, apalagi ada khusus perintah untuk bersiwak, seperti mau sholat.
itu nggak diragukan lagi, bersiwak menjadi hukum sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga dikatakan satu rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 atau 10 rakaat tanpa bersiwak. Nah, ini kan yang meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan yang paling afdol itu dengan kayu arok. Nah, gimana kalau nggak ada kayu arok, dengan apa saja yang sesuatu itu bisa menghilangkan sisa-sisa atau kotoran yang ada di mulut. Apa saja bikulli khasyafin, dengan sesuatu yang kasar. Jadi paling afdolnya dengan kayu arok. Kalau kayu arok nggak ada, bikulli khasyafin, dengan apa saja yang ada kesan kasarnya, sehingga ketika kita gunakan menggosok gigi ini, kotoran yang ada di gigi terbawa. Misal dengan ujung sorban, dengan selampe, ya kan, nggak jadi masalah. Dengan kita niat mengerjakan sunnah siwak, bayangkan satu rakaat bersiwak itu jauh berbeda dengan tanpa bersiwak. Misal sorban nggak ada, dengan ujung lengan juga nggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan kalau dengan ujung baju atau dengan ujung sorban jangan, karena terbilang tajiyah, ngejak orang jember. Tapi daripada nggak jadi masalah. Oke, niat kerjain kesunahan. Tapi karena emang pahalanya gede, keseringan kita lupa mulu. Dan yang paling afdol kayu arok. Kayu arok ini luar biasa, Pak. Kalau kita pakai gosok gigi, jangan pakai odol. Itu gosok gigi, sikat kita pakai setiap hari. Kira-kira 3 hari sikat gigi nggak dicuci, baunya kayak gimana tuh sikat? Berubah nggak baunya? Hah? 3 hari itu sikat, kita gosok aja terus gigi kita. Jangan pakai air, jangan pakai pasta gigi. 3 hari kita pakai terus, kira-kira baunya gimana? Tapi kayu arok, seminggu kita tidak cuci, itu wanginya khas kayu aja. Itu hebatnya kayu arok. Karena fadilahnya gede, orang sering lupa. Betul. Kalau dulu orang pulang haji suka dikasih oleh-oleh siwak. Di kampung saya itu udah ciri khas, kalau pulang haji oleh-olehnya siwak, korma, jam-jam. Siwak mesti ada. Karena dulu itu siwak bagian satu kesunahan yang sangat dianjurkan dan nggak bisa dibeli di Indonesia kecuali di sana. Kalau sekarang kan di kita udah banyak. Kalau dulu hanya ada di Mekah, di Madinah, dan harganya relatif murah. Kalau sekarang kan lumayan harganya, 10 real cuma segini. Yang khusus ya, beda lagi yang sudah dikemas, itu agak murah. Tapi yang kita beli di depan masjid yang syekh itu yang jual, dia itu segini-segini, nanti dipotong 2, dipotong 3, itu 10 real. 10 real berarti 40.000 satu batang. Itu nanti dipotong 2, dipotong 3. Masih ada nggak yang pulang haji, pulang umroh kasih kita siwak oleh-oleh? Masih ya? Berapa lama ada di kitanya? Kuat nggak setahun? Nah, satu pertanyaannya, dipakai nggak? Oke, enggak. Dipakai nggak? Dipakai kalau baru, kalau udah lama malas. Dipakai. Berapa lama dipakainya? Biasanya siwak itu misal sekalipun dipakai enggak lebih sebulan, 2 bulan, kadang seminggu udah hilang lagi, udah hilang. Padahal siwak itu kalau hilang, kira-kira ada yang mencuri nggak? Ada nggak orang nyolong siwak? Misal jam tangan hilang, kita suudon dong, ada yang ngambil. Sendal kita hilang, suudon nggak kira-kira? Ada yang ngambil. Siwak itu sering sekali hilang, kira-kira ada yang mencuri nggak? Siapa yang mau ngambil siwak yang bekas gigi orang?
Iya kan? Diambil nggak ada nilainya, dipakai juga jember, bekas jijik kita, bekas mulut orang. Tapi jarang yang awet punya siwak. Betul kan? Padahal nilai pahalanya sungguh sangat besar. Dan siwak ini dianjurkan hampir fi kulli halin. Berarti pertanyaannya, kenapa bisa hilang? Karena tidak kita anggap penting. Betul nggak? Karena kita sepelekan sesuatu yang Allah berikan nilai besar, ternyata kita anggap enteng, kita anggap hina, kita anggap nggak ada nilainya. Cirinya apa? Siwak itu sungguh sering sekali tercecer, padahal nggak ada yang ngambil. Ini saya lagi introspeksi diri, Pak. Saya hampir setiap sekali umroh setahun 2 kali selalu beli siwak. Tapi siwak saya hilang mulu. Tentu saya nggak sujud, ada yang nyolong, nggak mungkin lah siwak ada yang nyolong. Berarti kita taruhnya sembarang, sehingga kenapa kita taruh sembarang? Karena kita nggak anggap penting. Kacamata ketika hilang, misal malam saya lupa naruh, besoknya mesti saya cari ketemu. Betul kan? Kenapa? Karena saya butuh. Tapi saya punya kacamata hitam yang hampir 1 tahun sekali saya beli. Kalau saya mau berangkat haji atau mau berangkat umroh, supaya saya beli. Dan itu hilang terus. Kenapa? Karena saya butuhnya sewaktu-waktu. Sehingga ketika tercecer, saya biarkan, lama-lama hilang beneran. Tapi kacamata ini sudah 9 tahun. Pecah sekalipun saya bawa ke tukang kacamata, diganti kacanya. Ini sudah 9 tahun kacamata ini. Minnya sampai sudah ditambah. Karena saya butuh. Betul kan? Hilang sebentar saya cari. Saya punya tasbih yang sudah 5 tahun. Yang itu saya terus pegang. Pernah suatu saat ketika hilang, karena saya punya tasbih satu lagi dari Umi, ketika Umi almarhum meninggal, saya diwariskan tasbih. Itu saya diamkan, lama-lama hilang. Saya berpikir, ketika sudah 2 minggu, saya bukan tidak dipedulikan, saya nggak cari. Wah, ini kalau lama-lama bisa hilang beneran. Saya cari terus. Ada ketemu. Kalau 2 bulan saya diamkan, hilang beneran. Karena nanti mungkin tersapu atau gimana, tercecer sudah. Nah, siwak nilainya sangat besar, pahalanya sangat besar, sampai sholat yang dengan siwak jauh berbeda nilainya dengan tanpa siwak. Cuma sayang kita tidak anggap penting. Kalau kita sadari, kita sholat nggak seperti Rasulullah yang kakinya sampai maramah, bengkak-bengkak, yang sampai meneteskan darah. Ya oke, Rasulullah, nggak usah Rasulullah. Kita ibadah nggak seperti para sahabat yang ketika bersedekah sampai menghabiskan hartanya. Kita tidak seperti Abdurrahman bin Auf yang berani membayar korma yang busuk, menghabiskan hartanya sekedar menghilangkan kesedihan para petani karena kormanya nggak laku, habis hartanya. Kita tidak seperti Abdurrahman bin Auf, nggak seperti para sahabat yang ibadahnya sampai ratusan rakaat, nggak seperti Utsman bin Affan yang seminggu diriwayatkan 3 kali khatam Al-Quran, dan para sahabat-sahabat lain. Ibadah kita segini-gininya. Cuma jangan lupa, ibadah yang sedikit ini tingkatkan kualitasnya. Dengan apa? Dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kuantitasnya kita tidak bisa mengikuti mereka. Kuantitasnya kita nggak bisa mengikuti para ulama terdahulu. Tapi kualitasnya bisa kita ikuti. Sekali lagi, kuantitasnya kita nggak bisa ikuti. Karena kesemangatan kita dengan mereka, kekuatan kita dengan mereka jauh berbeda.
Nggak bisa kita sholat sampai ratusan rakaat, 20 rakaat aja kita masih milih-milih imamnya siapa? Tarawih? Betul nggak? Yang 20 rakaat aja kita masih milih-milih. Mau sholat ke masjid ya, mau sholat ke masjid ya. Dulu ada masjid siapa imamnya? Ya dia lama ada. Ini baru 20 rakaat. Sholat witir yang akmalnya 11 rakaat aja kita nggak pernah ngerasain. Kita kenal witir Ramadan. Kalau bukan Ramadan nggak kenal kita witir. Padahal witir itu berbeda dengan tarawih. Witir ini dianjurkan setiap malam, nggak ada kaitan dengan Ramadan. Pernah kita ngerjain witir selain Ramadan? Jarang sekali. Benar nggak? Jarang. Malah ada orang yang tanya witir sama tarawih itu satu paket. Ada nggak satu paket? Witir, tarawih, tarawih. Ada orang ketika tarawih 20 rakaat atau katakan 8 rakaat, kemudian dia nggak witir, dia pulang ke rumahnya, dasar pemalas, kok nggak beres tarawihnya, kok nggak witir. Padahal nggak satu paket, cuma kita identik, dibiasakan tarawih dengan witir. Padahal boleh tarawih dulu, witir nanti malam. Setelah tahajud dia witir boleh. Witir itu berbeda dengan tarawih. Tapi kenapa di kita ini selalu dikaitkan dengan tarawih? Karena biasanya kalau sudah sholat tarawih 20 rakaat, kemudian malam kira-kira di rumah witir nggak? Di rumah witir nggak kira-kira? Sama seperti Rasulullah SAW. Beliau ba'diyahnya di rumah, nggak pernah di masjid. Sholat qobliyahnya di rumah, nggak pernah di masjid. Jadi setelah sholat isya, sholat dhuhr, pulang ke rumah baru ba'diyah. Karena memang rumah Rasulullah berhimpitan dengan Masjid Nabawi. Kita kira-kira kalau habis sholat dhuhr di rumah, sholat dhuhr di masjid berjamaah, ba'diyahnya kira-kira di rumah ba'diyah nggak? Ntar aja di rumah sholat ba'diyah. Sampai rumah kira-kira sholat apa ngopi dulu? Nah kualitas kita beda kan? Kualitasnya beda. Kualitas keimanan kita, keselamatan kita, kemudian kuantitas dari ibadah. Maka ada kualitas-kualitas yang bisa kita ikuti. Seperti kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan bersiwak. Kemudian setelah takbiratul ihram, sunnah dua iftitah jangan ditinggal. Kemudian setelah dua iftitah Fatihahnya jangan enggak harus ada sakta, dikit-dikit kita kerjakan. Apalagi sholatnya sendiri. Witir aja kita nggak pernah ngerasain 11 rakaat. Padahal maksimalnya, akmalnya witir itu 11 rakaat. Ada yang pernah ngerjain witir 11 rakaat? Tahajud 8 rakaat. Pernah ngerasain tahajud 8 rakaat? 8 rakaat, 4 rakaat aja kita udah capek, tambah ada hajat. Karena kadang-kadang kita banyak kepengen kan, tahajudnya 4, hajatnya 4. Tambah lagi sholat tobat. Tambah lagi ada. Kualitas kita, ibadah ini bisa kita tingkatkan dengan kesunahan-kesunahan. Makanya para jamaah sekalian, saya ingatkan malam ini, ibadah kita yang nggak seberapa ini, yuk ditingkatkan dengan memperbanyak sunnah di dalam ibadah itu sendiri. Terlebih-lebih sholat wajibnya. Yang wajib itu nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin. Setelah takbiratul ihram nggak ada yang wajib kecuali Fatihah. Cuma disunahkan dua iftitah, maka bacalah dua iftitah. Dan dua iftitah ini banyak. Dari alhamdulillah katsira, kemudian ini wajahku. Kemudian setelah Fatihah, kalau memang kita sholat sendiri, bolehlah kita ambil kesunahan-kesunahan yang dianjurkan di dalam kitab-kitab fikih. Seperti ada sakta baina waladhdallin wa amin, ada sakta
baina Fatihah dan surah, ada diam sebentar. Ketika itu kita kerjakan dan kita ingat ini adalah kesunahan, maka diamnya saja bernilai. Diamnya bernilai. Ketika kita sholat sendiri atau sholatnya berjamaah, yang sholat sir, dohor. Jadi jangan anggap sholat sir dengan sholat duha maghrib sama. Kita kalau sholat maghrib, sholat isya, imam nih baca Fatihah, kita baca takbiratul ihram. Selesai takbiratul ihram, imam belum selesai waladhdallin. Apa yang kita kerjain? Kita selesai baca dari kita, imam belum selesai baca Fatihah, berarti kita kan diam. Apa yang kita kerjain? Hah? Dengerin bacaan, kira-kira dengerin bacaan imam pengelamun. Perhatikan, nggak ada disunahkan diam. Satu. Entar imam waladhdallin, amin, kita ngapain? Imam baca surah, kita ngapain? Baca Fatihah. Kenapa kita baca Fatihah harus imam setelah waladhdallin? Kenapa harus kita menunggu imam waladhdallin setelah amin baru baca Fatihah? Ya kalau imam baca surahnya panjang, aman. Gimana seperti sholat tarawih, imam bacanya inna ataina. Udah inna ataina, yang dibacanya wal asri, cepat lagi bacanya. Akhirnya kita baca Fatihah, ngebut juga nggak kira-kira? Betul nggak? Kenapa harus menunggu waladhdallin sampai kita diem baca imam Allahu Akbar kabir selesai atau rakaat kedua? Imam baca Fatihah, kita diem. Imam waladhdallin, amin, kemudian baru kita baca Fatihah, imam baca surah. Iya kalau imam baca surahnya panjang. Tapi kalau imam baca surahnya wal asri, inna atoina, udah pendek, wasal lagi. Bandingan ayat huruf Fatihah dengan wal asri banyakkan mana? Dengan inna atoina banyakkan mana? Banyakkan Fatihah. Tapi aneh, imam ruku, kita ikut ruku. Mestinya kita ketinggalan dong. Kenapa? Karena Fatihah kita lebih panjang. Berarti kita lebih ngebut daripada, akhirnya Fatihah berantakan. Mendengarkan bacaan imam itu sunnah, tapi baca Fatihah, pernah kepikir nggak? Kok bisa yang sunnah mengalahkan yang wajib? Maka ketika imam baca Fatihah, yang penting jangan ngebarengin, yang penting jangan ngeduluin. Apalagi ngeduluin, nggak boleh. Nggak ada makmum boleh ngebarengin, apalagi ngeduluin imam. Nggak boleh ngebarengin, ada boleh cuma di amin saja. Imam amin, makmum boleh bareng amin. Selebihnya nggak boleh ada yang bareng, apalagi ngeduluin. Kalau kita tahu imam bakal cepat bacanya, seperti tarawih. Jangan nunggu waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah sampai Maliki yaumiddin, kita udah boleh ngikutin. Kita boleh baca Fatihah. Enggak ngebarengin, enggak nunggu waladhdallin imam, enggak nunggu imam baca surah, enggak. Kenapa? Kalau kita nunggu surahnya imam, bisa jadi Fatihah kita belepetan. Karena imam bacanya bakal cepat, bakal surah pendek. Dan kalau kita tahu imam ini, kalau kita tahu kita ini bukan ngedengerin imam, malah ngelamun, lebih baik kita baca Fatihah. Paham nggak? Seperti sholat sir.
Kalau tadi ke hati, alasannya dengerin imam. Alasannya ngedengerin imam. Nah kalau sholat sir kita mendengerin siapa? Rakaat pertama, habis dari kita baca Al-Fatihah. Beres Al-Fatihah, imam belum ruku. Karena kita ngerasa jadi makmum, kita nggak baca surah. Karena biasanya surah imam yang baca. Itu sholat dihar bos. Kalau sholatnya sholat asar, sholatnya sholat dohor, makmum surah sunnah dibaca sendiri. Paham nggak? Kenapa kita nggak baca surah ketika sholat maghrib, sholat isya? Karena kita sunnah mendengarkan imam. Malah makruh kita ngikutin bacaan imam. Dengerin aja bacaan imam. Tapi kalau sholatnya dohor, sholatnya asar, apa alasannya kita nggak baca surah? Rakaat pertama, rakaat kedua. Hah? Alasannya apa? Dengerin bacaan imam. Loh, imam suaranya nggak ada. Maka setelah Fatihah jangan diam. Surah apa yang kita baca? Hafalnya saja. Waladhdallin, amin. Ini surah doa, rakaat pertama, rakaat kedua. Waladhdallin, amin. Imam belum ruku. Berarti imam mungkin masih baca surah. Maka kita baca surah. Hafalnya apa? Hafalnya kulhu, mangga kulhu. Hafalnya ina atau ina, mangga. Hafalnya alam nasroh, mangga. Hafalnya tabarok, silahkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Imam ruku. Jangan diterusin tabaroknya, ikut ruku, jangan mentang-mentang tabarok. Dia sendirian aja diri. Sampai mana kita baca surahnya? Sampai imam ruku. Mau dapat 3 ayat, imam ruku, turun ruku. Intinya jangan diam. Enggak disunahkan diam di dalam sholat. Sama juga apa? Ketika kita sujud, ketika kita tahiyat, sering sekali kita tahiyat akhir, lil alamina innaka hamidum majid. Imam belum beres, imam belum salam, kita selesai baca tahiyat, kali ini kita diam. Ingat sekali lagi, enggak ada disunahkan diam di dalam sholat. Kita beres nih baca tahiyat akhir, lil alamina innaka hamidum, atau tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina. Beres kan? Tahiyat awal sampai situ kan? Imam belum bangun, kita ngapain? Diam lagi. Sekali lagi nggak ada yang disunahkan diam. Apa ada zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah? Banyak. Cuma yang jadi masalah kita nggak tahu. Seperti ketika sujud kita biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Betul nggak? Berapa kali? Minimalnya 1 kali. Adnal kamal 3 kali. Setelah 3 kali imam nggak bangun. Kadang-kadang di sujud terakhir, karena kita udah dengar, udah masuk sujud terakhir itu dianjurkan berdoa karena paling dekatnya dengan Allah. Hati-hati jangan kebablasan. Paling afdol doa itu doa yang dibaca oleh Rasulullah. Apa doa? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati tabarakallahu bi ahsani khaliqin. Itu di tiap sujud. Berapa kali? Cukup 1 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Kalau nggak apa, panjangin subhana rabbil a'la wa bihamdi, maksimalnya 11 kali. Maksimalnya. Jadi nggak ada yang dianjurkan dia. Nggak ada yang dianjurkan. Bil alamina innaka anta innaka hamidum majid. Ada lagi doanya. Apa doa setelah tahiyat akhir itu? Ya, sering saya sampaikan juga. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil kibari wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Kalau di dalam kitab-kitabnya nggak ada wa min fitnatil kibari, tapi saya biasanya suka kelipin wa min fitnatil kibari. Apa fitnatil kibari? Fitnah masa tua. Fitnah
masa tua. Seperti apa? Penyakit yang lama, itu fitnah masa tua. Apalagi fitnah masa tua, ditinggalkan anak-anak, itu fitnah masa tua. Itu jangan nggak dibaca tuh setelah tahiyat akhir. Apal nggak kira-kira? Allahumma ini udah tua semua nih. Saya muda aja baca takut, apalagi kita yang tua. Kita pengen kan, kita pengen masa tua kita senang, anak-anak senang, anak-anak sayang sama kita. Kita pengen kan begitu. Gak penyakit yang lama, gak nyusahin turunan kita. Itu dibaca tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil kibari. Biasanya wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masihid, diselipin wa min fitnatil kibari. Apa nggak kira-kira? Dibacanya kapan? Habis tahiyat akhir sebelum apa nggak? Kayaknya pernah saya sampaikan ini ya? Belum? Dulu pernah aja awal-awal Pak Haji lagi ngaji kali. Iya kali. Atau lupa. Ya, kalau mau pernah kita ingetin lagi. Kalau emang pernah dulu udah dibaca belum? Udah diamalin belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan ditinggalin tuh. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil kibari. Kalau di kitabnya nggak ada kibari, temuin nggak ada, cuma saya skipin aja. Fitnah masa tua, dibacanya setelah tahiyat akhir sebelum salam. Terlebih-lebih kalau imam kita sudah fil alamina innaka hamidum majid, imam belum salam. Terlebih-lebih kita beres tahiyat akhir, imam belum salam, jangan diam. Sekali lagi ingat omongan saya, nggak ada disunahkan ngelamun atau diam di dalam sholat. Nah itu kalau imam baca surah kita diam, bukan diam, tapi sunnah mendengarkan bacaan, menyimak bacaan imam, bukannya ngelamun. Sudah? Berapa? 9 menit. Sunnah menyimak mendengarkan banyak bacaan imam. Kalau misal kita nggak bisa baca yang lain, seperti sujud tadi, Allahumma lakas sajadtu wa bika amantu, nggak hafal, kita mau berdoa saja silahkan. Tapi catatan, ngedoanya jangan bahasa Indonesia, karena tidak diperbolehkan mengatakan bahasa agami di dalam sholat sekalipun doa ketika sujud. Dulu masuk orang sholat pakai bahasa Indonesia, jadi cemoohan para penceramah, Allahu gadang kayak gitu kan. Kita pas sujud baca, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak. Apa bedanya? Betul kan, jadi cemoohan. Allah gede banget begitu kan. Saking gak bolehnya tuh sholat dengan bahasa Indonesia. Pas kita sujud doanya pakai bahasa Indonesia, kita nggak sadar kita sholat berarti mengucapkan bahasa Indonesia, maka batal sholatnya. Ya gimana kita nggak hafal bahasa Arabnya? Ya kalau tobat mah bisa lah. Allah min as'aluka rizqan halalan bisa. Ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, bisa kita. Tapi kalau minta bini yang cantik, bini yang soleha, jual tanah supaya cepat laku, bahasa Arabnya apa? Kan repot kita. Silakan dengan bahasa Indonesia bila talafudin, dengan tanpa ada suara dalam hati, atau diucapkan dengan bibir, lidah, tapi suaranya nggak terdengar, berbisiknya nggak kedengaran. Ketika ada suara yang timbul, yang kira-kira dia kupingnya mendengar sendiri, maka batal sholatnya. Jadi nggak langsung, nggak boleh pakai bahasa Indonesia mendoanya dalam sholat. Boleh, catatannya nggak boleh ada suara. Misal doanya cukup dalam hati atau dengan tanpa ada suara. Karena repot juga kalau bahasa Arab mah.
Iya, kalau minta anak soleh bisa kali, rezeki halal bisa kali. Tapi kalau mau ngejual rumah supaya cepat laku, doanya apa? Kita punya anak perawan supaya cepat ketemu jodohnya, doanya apa bahasa Arabnya? Betul kan? Hafal kita. Ya kalau ustadz mungkin bisa, yang biasa ngaji mungkin bisa. Tapi kan nggak semuanya orang bisa bahasa Arab, sedangkan kebutuhan kita banyak. Maka silakan dengan bahasa Indonesia, catatannya jangan ada suara. Sama juga wudhu di tempat yang ada kamar mandi. Itu pernah saya bahas. Jangan kita berdoa di dalam tempat yang ada tempat buang hak. Nah, gimana kita terbiasa karena disunahkan berdoa, disunahkan baca bismillah ketika wudhu, disunahkan baca bismillah, disunahkan doa setelah wudhu. Kemudian kita berdoa di dalam tempat wudhu, apalagi dari kecil kita berdoa Allahumma fad yadayya bima syika kuliha, Allahumma aini ala zikrika ketika kumur-kumur. Nah, kalau wudhunya bersatu tempatnya, di tempat itu pula ada tempat buang air besar, jangan berdoa. Kalaupun kita berdoa, jangan ditalafuzkan. Kita tahu nggak boleh nyebut nama Allah di WC, betul nggak? Kalau Allahumma itu Allah bukan Allah. Dan kita pas wudhu Allahumma, haram dong ngomong Allah. Ya gue juga tahu itu Allahumma, oh iya Allah juga kan. Maka ketika kita berdoa wudhu di kamar mandi, makanya kalau kamar mandi seperti ini, tempat wudhu seperti ini aman, kan nggak ada WC-nya. Maka kalau wudhu jangan di rumah, tapi kalau di rumah kan biasanya begitu. Tempat buang air besar di situ, tempat mandi di situ. Wudhu ada nggak kamar mandi kita tempat wudhunya khusus? Nggak ada kan? Satu ruangan mandi di situ, buang air besar di situ, wudhu di situ. Nah, kalau memang satu ruangan ada tempat buang air besarnya, jangan menyebut nama Allah. Silakan, ada yang mau tanya 5 menit lagi. Ini agak telat ini ya, kalau kita jauh ya. Hah? Iya, itu ngaco beneran ini. Silakan, kalau yang mau tanya. Bukan tanya Pak, cuma sharing aja. Setelah tahiyat akhir, ya menunggu imam salam, saya bacanya Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Terus Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla maut. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Pak yang saya dapat. Bisa nggak Pak? Semua doa itu bisa. Sholat itu isinya doa dan zikir. Makanya tadi saya tekankan lagi, nggak ada disunahkan diam. Maka ketika diam dianjurkan zikir dan doa. Doa apa? Terserah mau doa apa aja. Doa yang paling afdal, pertama doa yang dibaca oleh Rasulullah. Yang kedua doa yang kita paham, kita tahu doanya apa. Jangan juga mentang-mentang bahasa Arab, hafal bahasa Arab, berebet aja dua bahasa Arab, tapi nggak ngerti artinya apa. Paham nggak? Sekalipun doanya bahasa Arab, kalau dia nggak tahu artinya apa, maka aneh kalau orang minta nggak tahu apa yang dipinta. Kayak pengajian maaf ibu-ibu kadang-kadang nenek-nenek itu doanya Pak bisa setengah jam, 20 menit berebel, saya juga nggak tahu ibu apa ini. Itu ibu-ibu bisa hafal doanya. Dan dia nggak tahu apa yang dipinta, kan lucu. Minta itu mesti tahu apa yang dipinta. Nah, ketika kita sudah paham, jadi yang paling afdal itu kita ketahui doa yang apa yang kita minta. Dan yang paling afdal doa yang kita ketahui apa yang kita minta yaitu doanya Rasulullah. Artinya doa yang Rasulullah pernah baca di waktu dan tempat tersebut. Seperti tadi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Atau tadi, Allahumma inni a'udzubika. Nah, kalau memang kita nggak hafal, hafalnya ini dan kita tahu apa yang kita minta, itu lebih afdal. Kayak gitu. Saya bertanya lagi, masih ada waktu 3 menit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin bertanya terkait materi malam hari ini masalah siwak. Apakah siwak itu memang diharuskan memakai kayu atau kayu yang tertentu atau memang bisa kayu apa saja
Dan misalkan kayu itu apa boleh diganti misalkan dengan kan seperti pasta gigi siwak ada seperti itu. Ini mohon dibicarakan ya. Oke, terima kasih. Bismillah. Nah, saya kasih waktu satu lagi nggak apa-apa ya, nggak telat sedikit. Jadi saya jawab dulu. Tadi saya katakan jelas, bikulli khasabin. Siwak itu dengan segala sesuatu yang kasar targetnya. Jadi yang bisa mengurangi atau mengambil kotoran yang ada di gigi. Itu yang paling penting. Cuma yang paling abdul kayu awam. Maka pasta gigi atau sikat gigi itu mengena. Jadi yang pertama itu bikulli khasabin. Siwak itu dengan sesuatu yang kasar yang bisa narik kotoran, maka termasuk di dalamnya sikat gigi. Nah, gimana kalau tangannya kapalan? Nah, itu dimakruhkan, ada di kitabnya. Sekalipun jari yang kapalan, karena bukan alat. Ada satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya menanyakan tentang adab berpakaian dalam sholat. Bagaimana kalau misalnya seorang pedagang atau yang lain yang otomatis ya itu yang dipakai. Nah, kebetulan itu dalam masuk sholat. Kemudian dalam untuk yang sholat harus saya hanya hafalnya istighfar atau hamdalah, itu aja yang saya baca. Bolehkah itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya. Ibadah itu gimana caranya seseorang tidak meninggalkan ibadah dan terlebih sholat. Ada yang wajib harus dikerjakan, ada yang ada. Nggak bisa seseorang alasan meninggalkan sholat karena dia berpakaian tidak layak. Ketika dia sudah mampu mengerjakan yang rukunnya, maka naik kualitas selanjutnya sunnah. Naik kualitas selanjutnya keabdolan. Tapi jangan lupa keabdolan tidak akan terjadi kalau kualitas rukunnya selesai. Fikihnya biar rapi dulu baru masuk kepada adab. Maka seseorang kalau memang dia nggak punya apa-apa, telanjang sekalipun boleh, Bapak. Dia sama sekali nggak punya baju. Telanjang itu buka aurat itu wajib, menutup aurat itu wajib. Tapi kalau memang sama sekali nggak ada, tidak diperbolehkan meninggalkan sholat karena tidak mempunyai baju. Maka sholat dengan telanjang. Paham nggak maksud saya? Artinya tidak mengapa seseorang sholat dengan pakaian yang dia pakai. Tapi ketika dia mau tingkatkan nilainya, maka berakhlaklah dengan pakaian yang bersih. Bukan pakaian yang bagus, tapi pakaian yang bersih. Dan ketika dia mau tingkatkan lagi, maka pakailah pakaian yang warna putih. Kan semakin meningkat kualitasnya. Karena nanti ada keabdolan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling abdol warna putih. Maka boleh seseorang meningkatkan dengan warna putih, boleh dengan kayak saya gini. Berarti saya nggak dapat abdol. Boleh kayak Pak Haji, kalau nggak abdol. Tapi ini bagian ikhtiar kita. Jadi jangan sampai, wah saya pakaian saya begini, nggak sholat, hati-hati. Sama zikir dan bacaan. Seseorang ibadah apa yang dia bisa, maka bacalah yang dia bisa. Saya kira cukup ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Kalau ini istilahnya udah ada lewat 5 menit. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf dari semua salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan satu kebaikan buat kita. Yuk dikit-dikit kita tingkatkan kualitas ibadah kita, banyak sunnah-sunnah di dalamnya, sehingga ibadah kita menjadi bernilai dan semakin bernilai dan mudah-mudahan Allah ridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.